Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiha dari kelas 2019B dengan NIM B1D1 19066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jaminan mutu laboratorium. Jaminan mutu layanan kesehatan atau quality assurance. Jaminan mutu merupakan semua kegiatan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Mutu merupakan kemampuan suatu produk atau layanan yang sesuai standar untuk kepuasan dari pelanggan. Misalnya, cakupan penyediaan layanan dan interpretasikan hasil dari pemeriksaan, misalnya pemeriksaan HIV. Kemudian pengalaman tentang mutu. Mutu dievaluasi dari setiap pengalaman kita sehingga akan lebih mengerti konsep dari mutu dan peningkatan mutu, misalnya kebutuhan pelanggan yang terpenuhi. Mengapa mutu itu penting? Mutu pemeriksaan di Vasinakes. Mutu itu penting karena akan menghasilkan pemeriksaan yang akurat dan dapat dipercaya, termasuk mutu layanan kesehatan dalam segala aspek. Kemudian ada pendekatan sistem jaminan mutu. Yang pertama, pertimbangkan semua komponen dalam suatu sistem. Kemudian yang kedua, identifikasi keterkaitan dan hubungan. Contoh, sebab dan akibat antar komponen. Contohnya adalah sistem tubuh manusia sakit kepala biasa disebabkan oleh kelainan dari komponen lain dalam suatu sistem. Sistem jaminan mutu didefinisikan sebagai struktur organisasi, tanggung jawab, proses, prosedur, dan sumber daya untuk mengimplementasikan pengelolaan mutu laboratorium atau layanan pemeriksaan. Dengan kata lain, semua aktivitas yang berkontribusi terhadap mutu pemeriksaan baik itu langsung maupun secara tidak langsung. Keuntungan dari sistem jaminan mutu yang pertama adalah monitoring semua bagian dari sistem. Yang kedua, deteksi dan pengurangan kesalahan-kesalahan. Selanjutnya adalah meningkatkan konsistensi antar layanan pemeriksaan dan membantu mengurangi biaya. Kemudian jaminan mutu, perbedaan jaminan mutu dan pengendalian mutu. Definisi dari jaminan mutu adalah kegiatan-kegiatan memastikan proses tepat dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi dari pengendalian mutu adalah kegiatan-kegiatan mengevaluasi sebuah produk atau hasil kerja. Contoh dari jaminan mutu adalah pertama, penyusunan prosedur-prosedur standar pengumpulan spesimen. Kemudian kedua, menentukan kriteria spesimen yang dapat diterima. Sedangkan pengendalian mutu contohnya adalah analisa spesimen atau quality control yang telah diketahui untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut valid atau tidak. Kemudian memutuskan apakah spesimen tersebut dapat diterima atau tidak. Kemudian siklus dari jaminan mutu itu sendiri. Yang pertama adalah pra-analitik, kemudian analitik, dan pasca analitik. Pra-analitik itu sendiri mencakup persiapan pasien, pengumpulan spesimen, kemudian kompetensi staf, kemudian evaluasi pemeriksaan spesimen, dan pengiriman spesimen. Pada tahap pra-analitik ini harus diperhatikan dengan baik karena 60% faktor kesalahan terdapat pada tahap pra-analitik, baik itu pada saat pengumpulan spesimen, pengiriman spesimen, dan penerimaan spesimen. Perlu diingat bahwa jika pada tahap pra-analitik salah, maka tahap analitik dan pasca analitik tidak bisa dilakukan, dan jika dilakukan itu juga akan mengeluarkan hasil yang salah dan akan berbahaya pada pengeluaran hasil untuk pasien. Selanjutnya adalah tahap analitik. Tahap ini merupakan tahap kontrol mutu dari suatu pemeriksaan. Dan yang ketiga adalah tahap pasca analitik. Tahap ini merupakan tahap pencatatan dan penyimpanan catatan. Siklus jaminan mutu itu sendiri dia adalah pengaturan data dan lab keamanan layanan pelanggan. Selanjutnya, mengapa kesalahan-kesalahan itu dapat terjadi? Dapat dipengaruhi oleh yang pertama, tanggung jawab pribadi yang tidak jelas, kemudian tidak ada prosedur tertulis tidak diikuti, pelatihan tidak dilakukan atau tidak lengkap, pencegahan untuk kesalahan penulisan tidak dilakukan, peralatan pemeriksaan tidak tersimpan dengan baik, kemudian quality control, quality assurance tidak dilakukan, dan perlengkapan tidak dipelihara dengan tepat. Kemudian ada dalam jaminan mutu itu ada yang dikatakan systemic error. Systemic error itu dapat terjadi pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Pada tahap pra-analitiknya itu yang pertama adalah spesimen adalah
ditandai atau tidak ditandai. Nah, spesimen itu dia salah ditandai. Kemudian yang kedua, spesimen tidak tersimpan dengan baik sebelum pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, spesimen tidak dikirim dengan tepat waktu. Yang kedua, pada tahap analitiknya, yaitu pertama, algoritma yang diberlakukan di negara tersebut tidak diikuti atau waktu yang salah untuk pemeriksaan. Kemudian, hasil dilaporkan ketika hasil kontrol tidak valid. Nah, pengukuran spesimen atau reagen yang juga tidak tepat. Nah, reagen yang tidak tersimpan baik atau digunakan setelah tanggal kadaluarsa. Kemudian pada tahap pasca analitiknya itu kesalahan pencatatan dalam laporan, pelaporan yang tidak tepat, dan pelaporan dikirim ke tempat yang salah. Nah, pencegahan dan deteksi kesalahan. Nah, untuk tahap praanalitiknya itu periksa suhu tempat penyimpanan dan ruangan, pilih tempat pemeriksaan yang tepat. Kemudian yang kedua ada periksa inventarisasi dan tanggal kadaluarsa. Kemudian ditinjau ulang prosedur-prosedur pemeriksaan. Lalu dicatat informasi yang bersangkutan dan diberi label peralatan pemeriksaan yang dipakai. Kemudian dikumpulkan spesimen secara tepat. Pada tahap analitik yaitu dilaksanakan dan ditinjau pengontrolan mutu atau quality control. Kemudian diikuti kewaspadaan universal. Kemudian lakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang tertulis. Nah, interpretasikan hasil pemeriksaan dengan tepat. Kemudian setelah pemeriksaan atau yang dikenal dengan pasca analitik. Nah, periksa ulang identitas dari pasien, tulis dengan jelas, bersihkan dan buang alat yang terkontaminasi, kemudian kirim spesimen untuk pemeriksaan. Nah, mengapa sistem pemantapan mutu itu penting? Yang pertama, pastikan mutu adalah fondasi dari segala yang kita lakukan. Kemudian, susun standar untuk mencapai mutu. Penuhi atau lampaui harapan pasien, mampu mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki masalah, menjadi inti dari pengawasan, evaluasi, dan peningkatan sistem, kurangi biaya. Nah, pemeriksaan cepat yang paling sederhana sekalipun tetap tidak sempurna. Kemudian pemantapan mutu. Pemantapan mutu itu ada dua, pemantapan mutu eksternal dan pemantapan mutu internal. Pemantapan mutu eksternal. Nah, kegiatan PME yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya imunologi BLK, imunologi laboratorium kesehatan swasta, imunologi UTD PMI, imunologi laboratorium VCT. Nah, di sini mengikut sertakan semua laboratorium. Pelaksanaan kegiatan ini tidak boleh diperlakukan secara khusus. Kemudian kegiatan periodik oleh pihak lain untuk memantau dan menilai performa dari laboratorium. Kemudian dikaitkan dengan akreditasi serta perizinan laboratorium. Nah, di sini juga dapat dilakukan sebagai pembanding. Kemudian ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu, misalnya tes HIV terdiri dari memeriksa spesimen yang diketahui statusnya untuk memvalidasi prosedur pemeriksaan yang telah berjalan dengan baik. Kemudian menginterpretasikan ada atau tidaknya pita atau garis kontrol pada kaset atau carik tes tersebut. Kemudian jika usaha untuk memantau mutu tes. Nah, jika terjadi masalah atau kesalahan, jangan mengeluarkan hasil pemeriksaan sebelum diambil tindak perbaikan. Kemudian ada sumber bahan kontrol untuk pengendalian mutu. Yang pertama ada internal. Spesimen atau bahan kontrol merupakan bagian dari reagenisia dan dibuat oleh produsen yang sama dengan produsen reagenisia, baik kemasan reagenisia maupun kemasan yang terpisah. Kemudian daerah atau pita kontrol dalam kaset atau carik reagenisia dipakai untuk menilai prosedur pengerjaan dari tes tersebut. Kemudian yang kedua ada eksternal. Spesimen atau bahan kontrol bukan dibuat oleh produsen atau reagenisia namun dia diproduksi oleh pihak lain dan sudah divalidasi untuk dipergunakan dengan reagenisia yang bersangkutan. Nah, pemantapan mutu eksternal dan internal. Untuk internal itu sendiri terdapat di dalam kaset atau carik atau bahan kontrol diproduksi oleh produsen atau yang sama dengan reagensia. Kemudian yang kedua adalah kontrol eksternal. Nah, bahan kontrol dibuat oleh pihak lain, bukan produsen reagenisia dan diketahui status positif atau negatif serta digunakan untuk memvalidasi hasil pemeriksaan dengan reagenisia yang bersangkutan. Kemudian sumber dari bahan kontrol itu sendiri yang pertama dibuat oleh
laboratorium rujukan, dibeli secara komersial, disimpan sesuai petunjuk, diberi tanggal ketika mulai dibuka, digunakan sebelum tanggal kadaluarsa, dan jangan terkontaminasi. Selanjutnya ada pemantapan mutu internal atau yang dikenal dengan PMI. Dia merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan oleh masing-masing laboratorium, meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini meningkatkan kesiagaan tenaga, mendeteksi kesalahan dan mengetahui sumbernya, membantu perbaikan pelayanan melalui peningkatan mutu pemeriksaan, pemantapan, dan penyempurnaan metode pemeriksaan, kemudian memastikan bahwa semua proses telah dilakukan dengan benar. Nah, di sini tahap pra-analitik seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yaitu meliputi persiapan pasien, pengambilan dan penanganan spesimen, penyimpanan dan transport spesimen, identifikasi dan pencatatan pasien, kalibrasi peralatan, metode pemeriksaan, pemeriksaan larutan standar, kontrol, dan kalibrator. Kemudian yang kedua ada analitik. Dia meliputi prosedur pendahuluan, pemeriksaan kontrol, dan evaluasi hasil dari suatu ketelitian. Nah, pasca analitik ini meliputi pencatatan hasil pemeriksaan dan penyampaian hasil pada klinis. Nah, di sini ada Westgard Rules. Nah, yang pertama, satu nilai kontrol di luar 3SD, simbolnya 1-3S. Tipe kesalahannya adalah random. Kemudian yang kedua adalah nilai kontrol berturut-turut di luar 2SD pada sisi yang sama. Simbolnya adalah 2S. Atau dengan tipe kesalahannya adalah sistemik. Kemudian yang kedua adalah 2 dari 3 nilai berturut-turut di luar 2S atau 2 of 3 2S. Tipe kesalahannya adalah random. Yang keempat adalah rentang antara 2 nilai kontrol berturut-turut di luar 2S pada sisi yang berlawanan. Simbolnya adalah 41S. Tipe kesalahannya adalah sistemik. 4. Nilai kontrol berturut-turut di luar 1SD pada sisi yang sama. Simbolnya adalah 41S. Tipe kesalahannya adalah sistemik. Kemudian yang terakhir adalah 10 nilai kontrol berturut-turut berada pada sisi yang sama dari nilai rata-rata. Atau simbolnya adalah 10X. Tipe kesalahannya adalah sistemik. Demikian pemaparan materi mengenai jaminan mutu laboratorium yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.